waspada, di tengah acara ada personal, di luar seksi acara, memerintahkan kepada MC untuk menambah atau mengurangi bagian acara. Bagaimana sikap MC? Apakah langsung mengikuti perintah tersebut atau koordinasi dengan PJ acaranya? Yang ketiga, karakter saya cenderung pada MC non formal, tetapi ada kalanya diamanahi untuk menjadi MC acara formal. Bagaimana cara menjaga agar karakter suara bulat itu tetap stabil? Terima kasih. Ini dari PCNA Sukorejo. Ini ada dua, Ibu. Bacakan langsung. Yang itu dulu saya jawab. Oke. Aku jelas. Yang mengundang dai ya, bagaimana? Baik, dai-nya itu level apa? Ya. Level mana? Oh, aku ketiga. Sudah pamit diminta sekali. Biar kamu kan sudah pamit Pak. Ya apa-apa, saya yang sudah pamit masuk lagi, mohon maaf deh. Oh, banjir gitu. Ya. Berlaku satu. Aku. Saya mohon maaf. Iya. Di dalam kata gitu ya. Saya masih tidak dapat saya kasih. Jadi ya. Matur suwun saya, mohon maaf. Terima kasih. Saya luar biasa. Ibu salaman lagi. Tidak apa-apa ya, Bu. Bu, salaman lagi ya. Salaman lagi. Monggo semua. Terima kasih Bu Rani Pak untuk ilmu yang bermanfaat. Ya, baik, saya teruskan. Sapaan untuk Ustadz levelnya. Level Ustadz itu dipertimbangkan juga. Jadi kalau levelnya lokalan, Ustadz bisa di bawah PDM kalau PDM hadir. Ya. Tapi untuk menghormati, kalau misalnya dari luar, Ustadz itu di atas. Ya, jadi pernah kita mengundang Ustadz Wijayanto kemarin, ya, level nasional kan? Nah itu pasti tidak ada yang di atas Ustadz Wijayanto, disebutkan Ustadz Wijayanto dan seterusnya. Yang kedua apa, Mbak? Untuk MC apabila ada interaksi dari luar seksi. Tetap bisa koordinasi, ya, harus koordinasi. Seksi acara harus paham. Tetapi akhirnya seringkali seksi acara wis pasrah bongkoan dengan MC. Maka MC harus bisa bawa diri. Oh, ini kok dari protokoler, ya kudu manut. Protokoler kabupaten, ya, harus manut. Saya pernah nggak manut. Karena Nah, ini tuan rumahnya tidak menghendaki, ya kalau berani seperti itu silakan. Ya, ini karena si empunya acara mendampingi. Si empunya acara mendampingi bisa seperti itu. Gitu ya. Ketika penghormatan, mohon maaf tidak ada orang luar. Saya tidak terbiasa mengatakan yang terhormat. Jadi kita tahu di mata Allah semua manusia sama. Ya, akhirnya saya buat dari yang pertama sampai terakhir adalah yang kami hormati. Saya terbiasa seperti itu. Dipitik dari protokoler. Nah, yang pertama, oh ya maaf saya lupa. Selesai kan? Mulut-mulut saya kok. Gitu. Ya, mohon maaf.
Jadi, oh iya maaf saya lupa. Sudah selesai gitu. Ya nanti diperbaiki, tidak apa-apa waktu beliau memberikan sambutan. Kalau ada orangnya itu sambutan Bupati Kendal yang terhormat, kita buat seperti itu. Tapi yang pertama penghormatan saya buat sama. Apalagi Mbak pertanyaan? Mudah-mudahan cukup menjawab. MC non formal tetapi ada kalanya diamanai untuk menjadi MC acara formal. MC yang bagus itu yang all round, bisa semua acara. Oh, ini Mbak Rizka bisa semuanya. Dia bisa mengolah vokal, oh buat yang formal boleh, buat yang santai asik. Kalau bisa seperti itu 2-4 jempol saya berikan. Tapi kemampuan saya yang kurang. Nah, saya mencontohkan diri saya, gitu ya. Saya tidak dalam kapasitas itu. Saya disuruh acara ulang tahun anak TK begitu. Koneksi, ya Allah yo, kok dawet HP Melayu. Lo asal tahu saja, saya pernah jadi kepala TK, saudara-saudara. Ya, saya pernah jadi kepala TK. Anak saya sekolah di situ, ono kocok sing beli nggak karu-karuan. Saya tidak mengajar, jadi kepala tapi saya tidak mengajar. Saya seringkali gurunya mengajar, saya pantau dari jendela begitu. Nah dari jendela, bocah yang nakal tak acungi kepel gitu kan. Aku gemes gitu, saya gemes tak acungi kepel. Anaknya langsung, Bu Guru, Umi Nuha nakal gitu. Jadi anak saya di situ namanya Nuha begitu. Bu Guru, Umi Nuha nakal. Saya dimarahi gurunya. Bu Inu, bocah TK kok dapat STM gitu. Nah kalau saya murid saya nakal, tak acungi kepel. Katanya seperti itu anak STM. Ngecap TK, nangis toh gitu. Nah sama saya acara ulang tahun, saya suruh ngaji Mbak di acara nih. Ayo anak-anak, ayo apa? Ya saya bisa lah dengan terpaksa begitu ya. Meskipun waktu ya piye carane ya anak. Wong saya juga pernah ijazah saya SPG. Jadi saya berhak mengajar di SD juga. Saya ngajar ada anak SD. Uang saya bilang, iya nanti dicari sama-sama ya nak. Oh, kayak guru paling sambat. Tapi yang lain nakal tak leke, gitu ya. Tak leke, ya ini apa? Kok saya nggak bisa jajan. Anaknya kecil begini, saya pegang lengannya. Anak SD kecil begini, ya pegang lengannya kan turah gitu ya. Di jari rambut tak jual cipit. Iya nanti dicari sama-sama. Bilang berapa? Saya tanya 50 rupiah zaman dulu. Saya SPG kan masih 50 ada harganya gitu. Nyok, pakai 100 gitu. Bapak duit tak beli duit. Nah gemes ganggu saya ujian dinilai guru saya, dinilai guru pamong saya. Kok dia orang pengganggu seperti ini? Gemes saya gitu kan. Saya lakukan seperti itu. Adikan berbahaya jangan ditiru. Jangan ditiru. Ada lagi? Untuk acara formal itu Al-Quran, membaca Al-Quran terlebih dahulu atau menyanyikan lagu ya. Saya sarankan untuk kalangan Muhammadiyah tetap baca Al-Quran. Ya, saya tidak tahu kalau di pemerintahan mungkin nyanyi dulu. Ya, mungkin nyanyi dulu. Kemudian kalau di acara umum, kalau tidak ada membaca Al-Quran, doa didahulukan. Gantinya baca Al-Quran adalah doa. Jadi orang sak gumut, iya sih doa kok dengarkan. Kalau doa di depan, dipastikan tidak ada pembacaan ayat suci. Gitu ya, saat nyusun acara itu seperti itu. Masih ada? Sudah. Baik, sekarang belum bisa muncul. Ya, oh ya. Untuk susunan biasanya pembukaan ada yang salam dulu, salam, ada yang salam biasa. Boleh. Boleh. Jadi mau yang tadi saya menyapa dulu. Tadi saya menyapa dulu sebelum salam. Ya. Ini sudah apa? Nah, boleh seperti itu. Boleh. Oh, enggak, harusnya ya salam dulu.
tidak masalah. Ya, kalau ini saya menganggap ini enggak formal-formal banget, ya saya bisa menyampaikan. Tapi seringkali di pemerintahan pun sapaan itu baru salah. Jadi yang terhormat dibedakan seperti itu. Setelah yang berbahagia, hadirin tamu undangan yang berbahagia, Assalamualaikum, baru seperti itu boleh. Ya, fleksibel, tidak apa-apa. Tidak usah, nggak benar apa. Saya termasuk penganut yang santai, jadi ya boleh dua-dua. Ada lagi? Cukup? Nah, naskah kaji hubungkan. Jadi harusnya meskipun sudah handal jadi pembawa acara, tetap protokoler akan minta naskah pewara, naskah pembawa acara. Maka apapun yang akan diucapkan itu ditulis. Ya, itu akan ditulis. Jadi misalnya acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan, nah kata-kata dilanjutkan dengan itu ditulis semuanya. Kalau kita sudah handal, sudah biasa kan cukup. 1 pembukaan, 2 Indonesia Raya, Mars, Muhammadiyah, Mars Aisyah gitu. Tapi di naskah itu harus tertulis secara rinci. Jadi kalau acara pembukaan, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan, ditulis semuanya. Kalau dipegang atau tidak, kalau tadi Bu Anifah bagus, slide-nya itu di print untuk pegangan. Ya, untuk pegangan. Lebih bagus lagi kalau di televisi itu sudah pakai di laminate. Nah, dibuatkan seperti itu. Apa yang akan diusahakan sehingga ditonton juga apik. Hati-hati saat menggunakan kertas. Jangan salah, grogi itu bisa menyerang siapa saja. Nah, kalau kita menggunakan kertas seperti ini, saat kita grogi yang terjadi apa? Nah, akan bergetar. Ya, ini akan bergetar. Kira-kira geli tidak? Menggelikan. Ya, akan menggelikan. Yang lihat itu, kayak gerdek kayak. Uang orang satu gelok tak sambung kertas baik. Baju saja ini getarannya bisa dilihat kok. Ini kalau yang jadi guru saat menyaksikan murid di depan itu wes ketok cedok welo-welo. Allah, apa aku sesangar itu sampai anak ketakutannya demikian. Hindari kertas yang tipis itu meredek itu akan apa? Tipis. Tambahi sekandel, jadi getarannya itu tidak kelihatan. Itu trim-trim saja. Ini yang beredek, ini ya. Apakah grogi hanya berupa beredek? Tidak. Nanti suara bisa bergetar. Ada dorongan buang air. Ya. Nah, sampai mual. Saya kalau mual belum pernah, alhamdulillah. Ya. Jadi saya pengennya buang air besar ataupun buang air kecil. Ke kamar mandi keluar nggak? Ya misalnya keluar klik. Karena itu memang bukan dorongan ini karena psikologis yang psikolog ini akan paham. Nah nanti apa? Secara ya contoh kalau saya katakan. Nanti saat kita sudah terbiasa, sudah saya sekarang sudah jadi apa? Kalau istilahkan apa ya? Banci panggung. Nah, wes ono mik gatel. Wes hawane apel. Wes hawane apalagi saya lihat gatel. Wes hawane apalagi saya lihat acara koyo ono gitu pengen maksa gitu ya. Kalau tidak bisa kontrol ini saya bisa ngepiye sih acara wilayah mesti koyo ono kuwi. Saya berkali-kali Aisyah wilayah itu tak protes kayak gitu. Cuma saya kayak lomba MC. Kok acara masih berantakan itu kan bangetan gitu. Wah, para MC-nya jualannya cekal gitu kan. Jadi kalau acara di wilayah itu seperti itu. Ini hal seperti itu. Baik, naskahnya, nah kira-kira seperti itu misalnya. Ya, misalnya naskahnya dibuat seperti itu. Ini masih terlalu banyak.
sampai G. Kalau saya menyarankan berapa? Maksimal 5. Terus ke bawah terus. Nah, itu pembukaan. Nanti begitu acara sudah kita lalui, coret nomornya. Ya, coret nomornya ini kemudian dan seterusnya, sehingga kita sampai di acara mana terkontrol. Saya pernah ada sambutan yang terlewatkan, acara wisuda. Ya, Ustaz, maaf saya tadi lupa. Nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Untung yang bersangkutan, jadi nggak jadi sambutan, karena terlewatkan. Ya sudah selesai gitu ya. Saya minta maaf saja. Maaf apa? 22 tahun Ampur Muhammadiyah saya tidak MC 2 kali. Yang pertama saat saya berangkat haji, wisudanya berbarengan karena wisuda biasanya dulu Desember. Ya, saya berangkat haji Desember, pulang Januari. Sehingga saya berhalangan, tidak bisa karena menjalankan ibadah haji. Yang kedua, ada struktur pimpinan diganti, kelihatannya MC yang melo itu bagaimana? Jadi kalau lihat peristiwa mengharukan kemudian nyesek nggak kuat, ini bisa merusak acara. Saya pernah di Muhammadiyah itu acara itu ternyata mahasiswa wisudawan itu menyerahkan ijazah ke orang tuanya. Satu persatu seperti itu, saya tidak diberitahu karena itu di luar acara kan. Hanya protokol kampus saja yang menyebutkan. Saya hanya protokol kampus saja yang menyebutkan. Saya ini saya sebut itu tahu-tahu mata saya melihat kegiatan itu, penyerahan makrikal. Sudah, saya kalau sudah seperti itu saya tidak bisa ngontrol emosi. Nah ini nggak bagus, jangan diikuti. Ya, harus MC itu harus bisa ngontrol emosinya. Saya kalau sudah emosi itu emosi yang terharu seperti itu, suara saya bisa hilang. Ya, sudah kalau mata berkaca-kaca itu mau corak, nggak bisa ketutupan air mata, nggak bisa. Ya, ternyata harus betul-betul bisa mengontrol emosi itu seperti itu. Nggak bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang naskah pewara. Jadi apa yang akan ke bawah terus? Nah ini, perhatikan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah oleh paduan suara. Gitu kan? Ini harus berhenti. Paduan suaranya biar nota dulu. Tadi Mbak T-nya sudah seperti itu. Ya. Jadi petugasnya sudah siap, baru hadirin dimohon berdiri. Untuk lagu Indonesia Raya semuanya harus berdiri. Kalau sudah ada paduan suara, apakah semuanya boleh duduk? Saya pernah diprotes pimpinan pusat Aisyah waktu peresmian rumah sakit Aisyah. Karena sudah ada paduan suara, ya Indonesia Raya yang saya suruh berdiri. Selesai hadirin disilakan duduk. Nyanyi paduan suara kok. Meskipun audienya ya malu nyanyi. Mau apa kabel gitu. Ya. Saya langsung dari harusnya kalau lagu Mars Aisyah Mars Muhammadiyah audien berdiri. Oh gitu. Nah, jadi harus berdiri terus. Meskipun ada paduan suara. Nah begitu sudah berdiri, mengapa saya beri titik-titik? Itulah acara sedang berlangsung. Jangan sampai hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Memang acaranya dulu, gitu kan? Nah, kalau nanti latihan apa? Bisa pre-memory. Nah, pre-memory berarti acaranya berlangsung tidak dilanjutkan. Nah, caranya seperti itu, diberi jeda. Oh, kapan ini harus berbicara? Sampai nanti acara wisudawan pelantikan misalnya.
Ya, wakil wisudawan. Oh, saya juga jadi permasalahan. Saat saya menyebutkan wisudawan dimohon berdiri, wisudawan berdiri. Rohaniman menempatkan diri. Wah, ngelak menir rohaniman, begitu kan? Lo lah kata yang benar itu rohaniman. Yang benar rohaniman. Aturan bahasa Indonesia akhiran man dan akhiran wan. Akhiran man itu melekat di kata yang berakhir dengan huruf i. Hanya ada dua kata, seni dan budi. Seniman, budiman. Apa ada kata yang lain? Yaitu rohaniman. Betulnya. Dan budiman biasa, seniman biasa. Kenapa rohaniman tidak biasa? Itu yang jadi aneh. Lu terus apa jalur saya begitu? Rohaniawan. Ya kacau kalau rohaniawan. Rohaniawan itu dari kata apa? Rohania mendapat wan. Rohania apa kata dasar? Bukan. Rohania kata dasarnya apa? Rohani mendapat akhiran ah. Rohania akhiran dari bahasa Arab. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Maka ada rohani, rohania, gitu. Ya, gitu. Ya, sehingga kata dasarnya apa? Rohani berakhir dengan huruf apa? I dilekati wan atau man? Man. Nah, saya sebut rohani man orang belum juga elek menit. Biasanya kita menyebutnya rohaniawan. Nah, murid saya tunda acara wisuda akbar. Lah kok Bu Endang jarkoni ngono ora kira-kira? Jadinya Bu Endang sing bener rohaniman gitu. Kok Bu Endang menyebut rohaniawan? Nah, Bu Endang jarkoni semulang gak iso ngelakoni. Kira-kira begitu apa enggak? Iya. Ya sudah kan salah sing dikongkon MC-nya guru bahasa Indonesia begitu. Jadi saya harus ikut aturan yang benar seperti apa. Baik, kelihatannya ada yang mau mencoba di sini. Nah, ini lasiannya seperti ini. Silakan. Kalau biasa dikritik itu kita akan besar dengan kritik. Pernah tahu bedanya pengantin dan mempelai? Bagi saya nggak ada bedanya. Lihat di kamus juga nggak ada bedanya. Kita bisa menyebut pasangan laki-laki dan perempuan yang menikah itu bisa menyebut mempelai, bisa menyebut pengantin. Tapi menurut ada penyiar RRI menyentuh Mbak pengantin. Oh, wes teko tak not begitu. Tapi setelah itu pemanat kui satu. Saya tidak terlalu ya saat saya menghormati beliau senior begitu penyiar RRI loh. Wah, suaranya penak banget begitu. Suara radio, penyiar radio dengan penyiar televisi itu lebih enak suara penyiar radio. Tapi apalagi ini yang RRI, ya. Jadi pemerintah itu seleksinya pasti ketat.